Alhamdulillah sudah ramai yang masuk ya. Saya izin membuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh teman-teman semua yang telah hadir pada sesi live Instagram Nama Edu Fitrah bersama Fitrah Best Edu. Insya Allah di sini saya Izati, founder dari Nama Edu Fitrah, akan mengajak Bunda Roro di Darajati sebagai istri dari almarhum Ustadz Hari Santosa, juga leader dari Fitrah World Movement, yaitu komunitasnya Fitrah Best Education. Bersama-sama kita akan mendengarkan sharing dari beliau mengenai mengenal fitrah diri melalui kehadiran anak. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membuka sesi pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengundang Bunda Roro untuk hadir di sini ya. Alhamdulillah sudah ramai yang masuk ya. Insya Allah semoga teman-teman semua di sini bisa bersama-sama mendapatkan pencerahan ya mengenai bagaimana Bunda Roro gitu ya sebagai istri dari konseptor Fitrah Best Education ini dalam menerapkan konsep ini, sehingga bisa kita ambil dan juga hikmah dari konsep ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya Bunda. Apa kabar Bunda Roro? Baik, alhamdulillah, masya Allah, senang bisa ketemu di sini ya. Alhamdulillah, karena selama ini kita juga masih online Bun ya, ketemunya ya, belum bertemu secara offline nih. Gitu. Iya betul, masya Allah. Nah, alhamdulillah di sesi kali ini, kita bisa bertemu dan juga teman-teman semua nih Bun. Alhamdulillah udah 24 orang yang bergabung di sini. Masya Allah. Nah, semoga bisa makin banyak Bunda ya, dan nanti akan bergabung. Baiklah Bunda, kita mulai saja Bun ya, gitu, karena pasti udah pada penasaran juga nih mengenai sesi hari ini. Di sini teman-teman semua kita kenalan ya sama Bunda Roro, sebagai istri dari Ustadz Hari Santosa, Allahu Yarham, dan juga leader dari Fitrah World Movement, yaitu komunitas Fitrah Best Education Bun ya. Komunitas Iya betul. Nah, di sini kita mungkin kita di sini udah pada tahu Bun ya tentang konsep Fitrah Best Education, konsep yang begitu besar, yang sangat komprehensif gitu. Namun di sini mungkin kita nggak banyak tahu nih Bun, dari mana ya asal mula Ustadz Hari Santosa Allahu Yarham merencanakan gitu ya, mengetahui konsep ini gitu. Apakah ada suatu momen Bun ya, suatu momen tertentu dalam kehidupan Ustadz Hari yang mendorong beliau untuk meneliti konsep ini gitu. Mungkin boleh diceritakan Bun, strong why dari hadirnya konsep ini. Baik ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada ayahnya nggak nih, Bunda semuanya ya, bisa ketemu di sesi yang masih online ya. Semoga tidak mengurangi hikmat kita ya. Masya Allah, saya senang sekali kesempatan pagi ini ya. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah ya, untuk semua yang Allah limpahkan pada kita, termasuk amanah-amanah fitrah anak-anak yang sudah Allah titipkan pada kita. Nah, tentunya bukan berarti kita lalai dengan diri kita ya. Tentunya dengan kehadiran anak kita, kita semakin menyadari ya untuk membangun atau menumbuhkan kembali fitrah kita sebagai pribadi ya, kemudian sebagai ibu, kemudian sebagai pendidik ya untuk anak-anak kita. Dan Masya Allah, kesempatan yang luar biasa ini tentunya bukan instan ya, bukan tiba-tiba kehadiran Fitrah Best Education yang merupakan hasil perenungan panjang dari Ustadz Hari Santosa Al-Yarham ya. Begitu kegelisahan atas apa sih yang terjadi dengan pendidikan anak-anak kita ya, pendidikan yang sejatinya harusnya melahirkan peran-peran pribadi yang hebat ya, tentunya dengan menyesuaikan dengan zaman ya, dengan waktu, dengan kondisi yang tentunya cepat sekali ya, dengan kehadiran
teknologi digital ya, sosial media ya. Sedangkan orang tua yang ada tentunya dengan berbagai kondisi ya, dengan berbagai latar belakang pendidikan, itu mungkin harus cepat mengupdate diri ya, dengan kehadiran sosial media dan anak-anak kita yang versinya tuh versi bukan milenial lagi ya, udah generasi alfa gitu ya. Dan ini mendorong kita sebagai orang tua tentunya untuk bisa menyesuaikan ya, bukan berarti menjauhkan anak kita dari dunia digital ya dengan gadget, tapi justru bagaimana bersahabat dengan itu semua. Nah, di sini Ustaz Santoso Ilham melihat kegelisahan itu tentunya bukan menjauhkan kita dari teknologi, justru kita ada apa dengan teknologi dan ada apa dengan anak-anak kita seperti itu. Nah, jika dulu kita misalnya ya, para orang tua kita melarang anak-anak kita dan anak-anak menjawab misalnya dilarang ya, nggak boleh ini, ya gitu kan, ya bu, ya ya ma gitu. Tapi ketika berjalan dengan waktu, ketika dilarang pasti anak jawab, emang kenapa bun? Ya selalu ada apa ya, ada alasan-alasan tertentu yang menggiring orang tua bukannya justru jadi toxic parent ya, tapi justru menggali apa maksud kehadiran anak-anak kita dengan kondisi kita yang harus bisa mengupdate diri ya. Nah, ini pentingnya menggali kesejatian kehadiran kita di dunia seperti itu. Nah, Allah sudah ciptakan atau install fitrah dalam diri manusia ya. Dan bertahap itu Bun ya. Bertahap tadi menggali dari berbagai literasi, kemudian dari berbagai kitab para ulama, ternyata dalam diri manusia itu ada fitrah, ada potensi benih yang harus ditumbuhkan. Bukan dari luar, bukan outside in, tapi sudah ada di dalam. Nah, tugas kita untuk menumbuhkan kembali, seperti itu. Assalamualaikum Bunda, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya Bunda semua. Ini tiba-tiba ada trouble. Ya, qadarullah Bunda. Baik Bunda, dari tadi sebenarnya di pembukaan kita sudah tahu ya gitu ya, bahwa awalnya Ustadz Hari menghadirkan konsep ini dari kegelisahan gitu ya. Lalu mungkin boleh menceritakan lagi Bunda bagaimana gitu ya sampai akhirnya ada nih ketemu framework dari FB ini. Ya, kalau diceritakan cukup panjang ya Bunda ya. Jadi berawal dari pendidikan yang ada di saat ini ya di Indonesia terutama, itu kan ternyata tidak menghasilkan generasi yang human being ya. Jadi hanya untuk karir ya, kebanyakan seperti itu. Jadi setelah menempuh jenjang pendidikan itu yang dicari adalah karir dan karir ya. Kemudian tidak menghasilkan yang sesuatu yang solutif di masyarakat ya. Dan mengutip dari sebuah narasi Buya Hamka tentunya ya, banyak orang yang sarjana yang ijazahnya segulung besar ya, kemudian ternyata tiba di masyarakat jadi orang yang mati. Nah, ini kenapa? Jadi berarti pendidikan yang ada itu harusnya bukan mengejar ijazah, mengejar sesuatu yang jenjang kuliah dan sampai bertitel-titel ya, bukan itu, tapi harus menjadi suatu individu yang selain bertakwa ya sebagai hamba Allah, tentunya dia hadir di masyarakat memberikan solutif ya, memberikan solusi yang sesuai dengan zamannya seperti itu. Dan tentunya setelah digali berbagai diskusi ya, tentunya berawal dari diskusi panjang di Facebook ya, sejak 2009-2010 ya, sampai akhirnya dikristalkan menjadi sebuah konsep. Nah, tentunya tidak serta-merta langsung hadir ya fitrah based education, tapi bertahap. Dan dari situ fitrah itu muncul bertahap ya. Tentunya fondasi pertama adalah keimanan, fondasi utama adalah akidah itu ya, karena dia adalah penghantar untuk menumbuhkan fitrah-fitrah yang lainnya. Dan kemudian banyak orang-orang yang secara kemampuan itu luar biasa, tapi tiba di masyarakat tidak memiliki katakanlah adab yang baik, akhlak yang baik. Itu kenapa gitu? Bahkan justru membuat kerusakan di muka bumi, membuat kerusakan di masyarakat seperti itu ya. Kita lihat bagaimana krisis alam, krisis
moral ya yang saat ini menjadi suatu kegelisahan yang luar biasa ya. Berbeda sekali dengan kondisi dulu yang ketika kita bermain cukup nyaman ya, bebas ya. Sedang sekarang ini banyak kekhawatiran para orang tua ya. Kemudian dari lingkungan, kemudian dari anak sendiri yang kadang muncul di masyarakat atau di lingkungan itu sikap-sikap bullying ya. Jadi saling membuli atau dibully orang gitu. Itu ada apa gitu. Ternyata dengan digali demikian rupa ternyata ada beberapa fitrah yang harus ditumbuhkan, dikuatkan di awal. Nah, akhirnya Ustadz menyimpulkan suatu desain yang cukup panjang ya. Jadi ada tahapan yang harus disiapkan. Nah, itu lahirlah fitrah based education dengan tahapan-tahapannya. Berarti ada tahapan loh, tidak hanya kalau dalam Islam itu pendidikan itu tidak dibagi anak kemudian remaja akil balik remaja itu tidak dewasa, tapi sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Nah, tugas orang tua adalah menyiapkan anak menuju akil balik, itu rentang 0 sampai 15 tahun gitu ya. 0 sampai 15 tahun dibagi lagi menjadi 06, kemudian 7, 10 dan 11 ke atas ya. Nah, akil balik itu kan bisa dibilang 15 atau 17, tapi diharapkan ketika anak sudah balik itu diharap sudah mukallaf. Nah, itu kan tahapannya panjang ya. Nah, kita fokus yang fondasinya itu pertama adalah 06, itu banyak yang harus disiapkan. Nah, dengan panduan yang hari kembangkan ya, itu dengan memudahkan kita para orang tua, para pendidik itu dengan framework kerangka kerja ya. Jadi kalau mengatakan nggak boleh bilang jangan usia berapa, terus untuk masalah apa seperti itu ya. Kemudian anak perlu diajak dialog gitu kan. Dialog tuh umur berapa? Nah, itu tahapan itu kita terbantu dengan adanya kerangka berpikir itu, kerangka kerja itu dengan framework ya, seperti yang seperti ini ya contohnya ya. Mungkin para bunda ayat banyak ada tuh. Masya Allah. Ya, itu membuat para orang tua akan semakin lebih lebih pede, lebih rileks dan tidak gegabah ataupun berlebihan ya. Jadi tidak lebay dan tidak lalai gitu. Jadi ada tahapannya kapan menumbuhkan fitrah keimanan ya, fitrah. Jadi 8 fitrah yang ada dikembangkan oleh Ustadz itu kita harus tumbuhkan dalam diri kita dulu sebagai orang tua, kemudian ke anak-anak. Jadi orang tuanya belajar juga ya. Kemudian ke anak-anak juga. Jadi dengan kehadiran anak-anak ini, kita sebagai orang tua belajar kembali gitu. Bukan berarti, wah saya belajar sama anak-anak gitu kan. Dalam arti, kalau dulu bilang, saya ini orang tua, kamu anak kecil gitu kan. Nah, dalam pendidikan fitrah itu tidak berlaku itu. Jadi orang tua juga kembali menumbuhkan fitrahnya yang belum tumbuh ya. Bisa jadi karena pengasuhan ya, kemudian pola pendidikan, kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan kita belajar pendidikan berbasis fitrah, artinya anak-anak juga ditumbuhkan dengan masanya seperti itu. Jadi tidak serta-merta dicepetin gitu ya. Jadi tidak ada kaidah makin cepat lebih baik gitu, tidak. Tapi ada tahapannya yang semua akan indah pada saatnya. Jadi ada fitrah. Mungkin di 8 itu kan ada fitrah keimanan ya, kemudian fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, kemudian fitrah perkembangan, kemudian fitrah jasmani dan fitrah individualitas dan sosialitas. Itu semua harus ditumbuhkan ya, dan ditumbuhkan itu artinya tidak boleh milih ya, karena itu dibilang harus tumbuh semuanya gitu. Life balance ya. Jadi akhirnya dengan ditumbuhkan itu betul. Ditumbuhkan itu hidup menjadi good life. Nah, rujukannya siapa? Kita melihat baginda Rasulullah SAW ya. Begitu kita lihat sirah ya, Rasul itu tumbuh begitu mumtaz lah ya, paripurna. Walaupun ketika beliau Rasulullah lahir yatim ya. Kemudian tapi selama sepanjang hidupnya sosok ayah itu tidak pernah hilang ya, selalu hadir dari kakeknya, dari pamannya, dari orang-orang sekeliling yang menguatkan beliau ya, seperti itu. Ya, jadi ketika
kehadiran orang tua ayah itu tidak ada, kemudian dari sosok figur ayah itu tetap ada. Kemudian fitrah-fitrah yang lain Rasulullah tumbuh sempurna. Nah ini kita merujuk ke situ. Nah kalau Rasulullah begitu sebagai rujukan tauladan, nah kita juga bisa menerapkan itu pada diri kita ya, kemudian ke anak kita. Apakah harus harus semuanya, harus ditumbuhkan semuanya ya, bertahap, kemudian dengan cara ada indikator ya, di The Framework ada indikator, dan itu kita bisa pelajari seperti itu. Karena beda usia, beda fitrahnya, beda juga pendekatannya seperti itu ya. Benar. Ada yang dengan dialog ya, ada dengan dengan dibersamai ya, ada dengan keteladanan. Nah, usia 006 ini ya terutama ya, dengan pondasi yang kuat ya, itu ditumbuhkan fitrah keimanannya. Bagaimana menghadirkan Allah dengan begitu indahnya. Ya, dengan narasi-narasi keindahan bahwa Allah itu baik ya, ciptaan Allah itu luar biasa. Jadi tumbuhkan rasa cinta pada Allah, rasa cinta pada Rasul dan agamanya ya, dengan Al-Qur'an. Begitu indah, begitu bagus ya. Kemudian fitrah belajar itu tumbuhkan dengan membuat suatu lingkungan atau misalnya aktivitas yang membuat anak terpesona dengan indahnya belajar. Jadi belajar itu ditumbuhkan sesuatu yang indah tanpa harus berlebihan seperti itu. Jadi ada anak yang kemampuannya cepat ya, ada yang sedang, ada yang lambat. Tentunya itu kan kalau dalam kajian Satari itu ada unsur yang stabilitas, ada dinamis. Jadi yang stabil itu adalah Al-Qur'an ya, kemudian fitrah dan kitabullah ya. Kemudian yang dinamis itu adalah metode pendekatan. Nah, itu disesuaikan dengan zamannya ya, kemudian zaman, kemudian tempat di mana kita tinggal, kemudian lingkungan yang sekitarnya situ ya, kemudian waktu. Jadi itu metode. Nah, metode itu disesuaikan gitu. Sedangkan unsur yang stabilitas itu nggak boleh nggak, Al-Qur'an, fitrah, dan kitabullah. Nah itu. Nah, tentunya dengan metode yang hadir sekarang ini kan berkembang ya, berkembang. Ya, apalagi dengan adanya sosial media, kemudian adanya berbagai macam buku-buku ya, tentunya harus tetap pakamnya adalah word of Islamnya harus kuat gitu, harus benar. Karena ini memberikan menumbuhkan keimanan itu bukan sesuatu yang artinya harus yang ilmu yang benar ya gitu. Jadi dengan adanya media yang begitu banyak sekali informasi ya, dari internet segala macam, tentunya bukan membuat bingung para orang tua dan pendidik, justru dengan kembali kepada dirinya gitu. Karena semuanya sudah Allah tanamkan pada diri kita. Nah, yang di luar sana itu memperkuat, kemudian melengkapi dengan pendekatan, metode, kemudian itu tentunya dengan adanya personal kurikulum ya, tiap anak unik. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa silahkan pikirkan, dengan Allah bekali fitrah belajar yang luar biasa pada kita semua ya, fitrah bakat dengan passion yang kita Allah limpahkan pada kita. Solusi apa yang kita bisa berikan untuk Allah, untuk umat seperti itu ya. Artinya yang bidang pendidikan. Atau kalau seperti itu Bunda, kalau misalnya kita lihat secara garis besarnya, emang Ustadz Hari itu sudah menyediakan framework ini secara besar gitu Bunda ya, dengan konsep, dengan masing-masing fitrah yang ada, dan kembali lagi untuk penerapannya, metode seperti apa, kembali ke orang tuanya Bunda ya, bagaimana cara menerapkannya seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau dibilang dari buku Fitrah Based Education ini kan biasanya buku buku induknya lah ya, gimana cara menerapkannya, diberikan dengan framework tadi ya, kerangka kerja. Kemudian caranya gimana, ya pikirin gitu, Anda tinggal di mana, kearifan lokal yang ada di sekitar kita apa gitu. Jadi jangan maksakan misalnya yang yang tidak ada gitu. Jadi mulailah dengan yang ada, jangan mengada-ada, jangan menunggu semua ada gitu. Masya Allah. Jadi dengan misalnya qadarullah ya, sejak pandemi kemarin kan anak usia 7-10 itu masanya ngebolang ya, masalah eksplorasi, tapi semuanya tiarap harus diam di rumah. Nah itu bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk berpikir kreatif itu.
dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya pasti tidak ada yang sempurna tentunya ya. Kita mencoba mencoba dengan apa yang ada di rumah, merancang kurikulum pembelajaran agar kita sebagai orang tua dan anak tumbuh fitrahnya bersamaan, karena tidak ada yang terlambat ya istilahnya ya. Lalu gimana kalau misalnya anak saya sudah kelewat usianya, sedangkan ada beberapa fitrah atau fitrah-fitrah yang ada belum tumbuh ya. Jadi dengan cara ya kita ulang lagi gitu. Kita sebagai orang tua juga pasti baru tahu sekarang kan, ya baru tahu sekarang. Oh ternyata ini ya. Lalu gimana dong? Saya belum tumbuh fitrahnya dengan baik. Ya kita ulangi, kita istighfar, kemudian tazkiyatun nafs, dengan memohon pada Allah, kita kuatkan kembali untuk menjadi lebih baik sebagai hamba Allah ya, kemudian sebagai orang tua, sebagai keluarga ya seperti itu. Jadi anak-anak pun tidak apa ya, tidak ditekan oleh orang tua ya, bahwa kamu harus begini-gini gitu. Dan satu hal itu biasanya muncul ya, oh kamu begini, teman kamu atau kakak begini gitu. Itu kan kadang muncul ya kayak gitu. Dan dengan adanya panduan yang FBI ini ya, Fitrah Based Education ini, kita dihantarkan untuk merenung ya, kemudian diam dulu, merenung, kemudian menyadari, oh iya ya kemarin saya salah ngomong, oh iya ya ternyata kemarin saya harusnya nggak kayak gini. Lalu apa yang dilakukan? Kita kita ulang lagi, kita perbaiki seperti itu. Jadi terus, karena itu kan proses itu selalu berputar ya, kita lakukan, kemudian kita evaluasi, oh iya ada yang salah, ada yang kurang seperti itu. Dan dengan harapan ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang perjalanan menuju Allah gitu. Nanti ikhtiar kita sampai mana, sudah on track, Allah akan melihat itu. Ya, tujuannya kita menjadi hamba Allah yang baik ya. Gitu. Mungkin kan tadi Bunda sudah menyinggung ya gitu, bagaimana fitrah kita bisa jadi kita terlewat ya dalam fase anak dan seperti ini, ataupun kita terlewat fitrahnya. Nah mungkin Bunda bisa sharing juga Bunda, kan mungkin Ustadz Hari baru menemukan konsep ini, mulai menseriusi konsep ini dari tahun 2009 Bunda ya, sampai qadarullah tahun 2021. Nah mungkin di sini Bunda bisa cerita Bunda, artinya mulai tahu konsep ini mulainya dari mana? Apakah dari sejak sebelum punya anak sudah memiliki kegelisahan tersebut, atau ketika melihat anak yang keberapa gitu? Bunda kan anaknya berapa Bunda? 5 ya, kalau nggak salah ya? Iya, 5. Itu mulainya sejak kapan nih Bun? Dan bagaimana cara ketika sudah tahu nih, dari mana gitu Ustadz Hari dan Bunda mulai menerapkan fitrah tersebut kepada anak-anak? Boleh Bunda cerita? Kalau dilihat dari perjalanan itu sebelum menikah Bunda ya, beliau bercerita cerita sempat ada di buku juga. Jadi kegelisahan itu sejak ada ketika kuliah ya, sejak sebelum menikah ya. Kemudian tentang bagaimana konsep peradaban. Jadi panjang ya perjalanan konsep peradaban, gimana para ulama terdahulu itu begitu begitu kerennya ya. Usia muda itu udah tampil di dunia peradaban ya dengan begitu cemerlangnya. Nah, beliau tampilkan dalam suatu timeline yang panjang ya. Jadi ketika Usama bin Zaid ya, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ya. Itu usia-usia muda sudah tampil dengan begitu kerennya ya. Kalau misalnya kita lihat ulama terdahulu, Imam Syafi'i itu kan kita sudah mafhum ya. Nah, ketika digali dari kitab-kitab itu, para pemuda lahir atau kemudian tampil di dunia cemerlang di peradaban itu usia muda. Itu gimana cara dulu ngedidiknya? Nah, itu yang menjadi kegelisahannya. Kemudian filosofi kita untuk apa sih hadir di dunia gitu. Yang ada kan kita lahir, kemudian kita semua ya. Kemudian sekolah masuk TK masuk SD, udah SD kita berebut kompetisi masuk SMP yang favorit ya, dan seterusnya sampai akhirnya kuliah ya, dan kuliah ya sudah begitu. Apakah itu akan terjadi begitu? Terus peradaban apa yang akan kita lahirkan kalau kita mengikuti sistem seperti itu? Sedangkan di Sirah
itu lahir para generasi muda yang luar biasa ya, sampai di Indonesia pun kita tahu ya, di kumpulan para pemuda yang mendeklar Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda yang lahiran tahun 1905. Kemudian ketika declare Sumpah Pemuda itu ada para pemuda yang dari seluruh Indonesia ya, Jong Java, Jong Sumatera. Pada saat itu belum ada handphone, belum ada email, belum ada misalnya fasilitas itu, tapi mereka bisa berkumpul dan mendeklar bahwa mereka bangsa yang satu. Itu kekuatan hebat itu dari mana seperti itu ya. Dan akhirnya kita lihat lagi ketika Indonesia berjuang ya melawan penjajahan itu, yang hadir itu adalah para pemuda-pemuda yang hebat gitu. Sedangkan orang tua mereka itu orang-orang yang katakanlah petani ya, kemudian bukan yang tidak sekolah tinggi, bahkan ya tidak sekolah bahkan seperti itu, tapi bisa melahirkan pemuda yang hebat. Kok kita yang istilahnya ya teman-teman semua ya, kita semua pendidikan berjenjang sampai S1, S2 dan seterusnya gitu, tapi kita gagal melahirkan generasi yang seperti itu gitu. Kenapa? Nah itu yang kegelisahan itu yang beliau cari, dan akhirnya bertemu dengan beberapa guru ya, kemudian yang akhirnya mengkompilasi, oh ternyata ada sesuatu yang salah, karena yang dijalani ini sedangkan tujuan yang dicapai itu tidak sama gitu. Tujuannya kita melahirkan generasi yang anak yang soleh, ya, anak yang berbakti pada orang tua, yang untuk bangsa dan negara. Tapi yang ada sekarang, taruhlah 20 tahun terakhir, adakah generasi muda yang muncul di permukaan yang menorehkan sejarah yang cemerlang untuk generasi Islam, terutama di Indonesia? Itu mungkin kita nggak nemu gitu ya, ataupun kalaupun ada di tidak semua bidang. Nah ini kan sesuatu yang disayangkan ya. Islam tuh hadir rahmatan lil alamin, sedangkan umatnya kok milih-milih gitu. Padahal kita Allah kasih holistik semuanya gitu. Allah kasih loh misalnya alam Indonesia yang begitu subur, kemudian mau belajar apa ada gitu kan, kemudian kembali ke manusianya sih. Memang kita kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, itu kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubah gitu. Nah Allah sudah install fitrah itu dalam diri manusia, kemudian tinggal kita keluarin maksimalin potensi apa yang menjadi potensi itu menjadi peran ya. Jadi peran itu kan kalau dari fitrah itu menjadi peran itu jadi apa? Misalnya dari fitrah keimanan itu jadi change maker, yang merubah yang keadaan yang tidak baik jadi baik ya, kemudian menjadi kalau fitrah belajar jadi innovation maker. Jadi ilmu yang ada itu menjadi solutif di masyarakat, kemudian menjadi kalau di fitrah seksual itu ada menjadi regeneration maker. Jadi generasi yang lahir itu bukan generasi yang lebih buruk dari sebelumnya, tapi harus lebih baik seperti itu. Nah itu kan PR banget ya buat kita, dan itu tidak bisa sekali lagi tidak bisa tiba-tiba gitu, prosesnya panjang. Termasuk bagaimana mempersiapkan anak siap untuk menuju mukalafnya. Jadi anak nggak hanya gede badannya atau secara perkembangannya, tapi dia dewasa dalam berpikir seperti itu. Nah Rasul sudah contohkan ketika umur 11 itu sudah diajak magang oleh pamannya, itu jauh dari kota kelahirannya gitu. Kalau kita kan dengan sistem pendidikannya ada, bukan berarti buruk ya, itu ada yang kurang gitu. Usia 11 harusnya bisa mandiri, survive, masih dipegangin kakinya. Ketika tidak disiapkan itu, kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan ya, karena lingkungan, kemudian segala macam. Akhirnya orang tuanya toksik ya, panik sendiri, sedangkan anaknya menjadi tidak mandiri, tidak dewasa gitu, seperti itu. Dan itu menjadi PR ya. Akhirnya harusnya menjadi generasi yang siap di saat akil balik itu tertumpuk di situ.
Sedangkan PR di bawahnya adalah usia-usia di bawah 15 ya. 0-15 itu kan rentangnya panjang, 15 tahun kita untuk menyiapkan mereka siap. Nah itu tidak bisa sendirian tentunya ya. Tidak bisa sendirian karena membangun generasi itu sama juga apa ya, membangun sebuah bangunan yang tidak bisa batu batanya aja, nggak bisa tiba-tiba ada tiangnya aja, tapi harus keseluruhan. Nah ini para keluarga, teman-teman, para ayah bunda semuanya, dengan kita saling apa ya, menguatkan, belajar, kemudian berkomunitas, kita tahu bagaimana menghadapi anak-anak usia misalnya 7-10 ketika anak mulai bertanya berbagai hal ya. 7-10 itu adalah pada masa potensi aktivasi potensi seperti itu, menggali potensi yang ada pada anak itu dengan memperbanyak aktivitas, banyak bertemu orang, kemudian beragam kegiatan itu di usia 7-10. Jadi misalnya dia mau sekolah formal ya, kemudian informal, mau nggak sekolah, yang penting dia belajar gitu. Nah, belajar itu yang ditekankan karena belajar atau tarbiyah itu kan ada 3 hal ya, ada takdim, ada taklim, ya, ada menumbuhkan adabnya, fitrahnya, kemudian ada taklim ya. Nah, taklim ini bisa dari orang tuanya ya, bisa dari sekolah atau outsourcing ketika orang tuanya tidak memiliki ilmu tentang itu. Nah, tapi tugas orang tua tanggung jawabnya adalah mentarbiyah, mendidik gitu, bukan transfer knowledge karena atau transfer ilmu ya seperti itu. Nah ini tahapan-tahapan ini yang penting dipahami para orang tua seperti itu agar kita tidak lebay seperti itu. Artinya Bunda kan tadi Bunda sudah sampaikan juga ya bahwa ini merupakan kegelisahan untuk hari dari justru malah dari sebelum beliau menikah gitu. Nah maka ketika beliau menikah nih Bun, ketika Bunda mungkin melahirkan gitu ya dan memiliki anak sampai sekarang gitu. Nah bagaimana nih Bun cara Bunda menerapkan konsep HPI ini, karena kan anak-anak muda juga mungkin ada berbagai fase Bun ya gitu, dinamikanya apa tuh Bun cara mendidiknya gitu dengan konsep ini. Iya. Nah ini ceritanya juga seru ya. Jadi begitu menikah tentunya saya nggak tahu ya di keluarga lain atau di orang tua lain yang menikah. Kami punya suatu pemikiran yang idealis ya. Karena kami hijrah kan tidak dari kecil ya. Kenal Islam tuh baru usia-usia kuliah ya seperti itu ya, usia SMA, usia kuliah. Begitu menikah banyak bukan obsesi ya. Keinginan nanti keluarga kita pengennya begini, pengen anaknya soleh gitu kan, pengen anaknya dekat dengan Al-Quran seperti itu, dan hal-hal yang misalnya bersifat kemampuan ya, misalnya anak harus bisa baca sebelum SD, itu banyak sekali seperti itu. Nah itu kan pada saat itu lembaga pendidikan yang ada itu belum banyak gitu, belum banyak, dan akhirnya kita milih seleksi gitu kan. Artinya apa? Banyak bisa dibilang ambisi orang tua yang dititipkan ke anak. Nah itu kadang menjadi sesuatu yang salah ya. Setelah kita berapa tahun kemudian, kayaknya salah waktu itu gini. Terus kita review lagi, kita evaluasi, pasti ada hal-hal yang memang bukan try and error ya. Kita mencoba dan ternyata itu salah gitu. Nah itu kami berharap tidak terjadi pada teman-teman semua, para ayah bunda. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dalam mendidik anak-anak. Karena itu nggak enak gitu. Jadi merasa ditekan, merasa sesuatu yang anak nggak suka, terus kamu ini dong, kayaknya kamu ini deh gitu. Itu juga pernah kami alami. Akhirnya setelah kita belajar ini, oh ya maaf ya dulu saya gitu kan, ayahnya gitu merasa sesuatu yang berlebihan gitu. Nah akhirnya kita coba evaluasi, dan memang ada PR-PR yang menjadi menjadi jawaban untuk menjadi konsep ini menjadi bekal untuk para teman-teman ya, para ayah bunda, agar please deh jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi
yang khawatiran misalnya kayak orang tua yang dulunya misalnya ada salah pengasuhan dari orang tuanya, munculnya Mm-mm. inner child ya, ditekan untuk belajar ataupun misalnya dibanding-bandingin dengan saudara lain dan sebagainya jadi tersimpan di dalam diri orang tua dan akhirnya muncul obsesi lagi ke anak gitu kan. Oh Mm-mm. bunda dulu pengen pengen kerja begini-gini atau pengen kuliah gini nggak kesampaian, sekarang dititipkan ke anaknya gitu kan, dan anaknya nggak aman. Itu kan satu satu hal yang sebenarnya sebaiknya dihindari gitu. Dengan cara misalnya dengan salah satunya ya misalnya menumbuhkan apa sih keunikan anak ya, keunikan Mm-mm. anak kita kasih ruang dan ruang dan waktu ya untuk belajar salah, bagaimana menghadapi suatu masalah dengan diselesaikan sendiri gitu. Jadi kalau bisa anaknya bisa menyelesaikan sendiri, orang tua tidak perlu ikut campur tangan. Artinya cukup mengawasi itu, membersamai. Jadi bukan mendampingi terus ya, tapi membersamai. Jadi adanya dialog ya, usia 7-10 itu bisa diajak ngobrol ya, dan kemudian 11-15 itu sudah bisa diajak dititipkan suatu amanah, misalnya dikasih tanggung jawab untuk project base misalnya. Kamu punya project apa nih? Karena di 0-10 sudah digali gitu kan, orang tua sudah Mm-mm. tahu dan dikasih tanggung jawab. Ya udah kamu mau apa? Terus perlunya apa? Berapa lama? Biayanya berapa? Yuk kita kita cari gitu kan seperti itu. Oh Mm-mm. aku mau ini mau ini mau ini. Kemudian caranya gimana? Misalnya oh belajar sendiri kah? Cari guru kah? Misalnya oh Mm-mm. kayaknya ayah punya teman deh bisa yang kamu cari itu. Jadi ada apa interaktif ya, dialog dengan anak seperti itu. Dan misalnya kemudian apakah dalam perjalanan kami tidak ada masalah? Ya itu tadi banyak hal-hal yang pada saat dulu seharusnya tidak dilakukan ya. Makanya ketika begitu semakin dikristalkan konsep FBI ini, kemudian ada framework, oh iya ya ternyata ada hal-hal yang harusnya bukan di saat itu gitu. Itu Mm-mm. menjadi apa ya indikator atau panduan ya seperti itu. Jadi dengan apa panduannya ada, ditumbuhkan atau bisa digali lagi kreativitas metode apa yang sesuai seperti itu ya. Apa dengan dialog, apa dengan keteladanan, atau dengan berbagai tools yang bisa dieksplor Mm. ya seperti itu. Artinya emang Kayak ini gitu Bunda ya. ya, konsep ini emang jatuhnya emang hasil gitu ya, hasil dari perjalanan Bunda dan Ustadz Haris sendiri kita dalam menerapkan pada anak-anak Bun ya. Masya Allah. Artinya Bunda, untuk anak-anak sendiri gimana nih Bun kalau boleh tahu ketika mereka mulai Bunda Roro dan almarhum Ustadz Hari mulai coba menerapkan konsep FBE gitu. Karena dalam artian kan di sini kan mereka harapannya sudah tumbuh nih sesuai dengan fitrahnya gitu. Nah Bunda sendiri melihat sekarang bagaimana anak-anak Bunda gitu ya ketika menerapkan konsep ini. Ya, Masya Allah. Em, Kami masih jauh dari sempurna ya, masih sangat Hmm. jauh karena itu kan berproses ya dari Hmm. diri saya pribadi sebagai orang tua, sebagai ibu ya, kemudian yang apa untuk menerjemahkan itu kan perlu perlu apa ya bekal yang cukup ya seperti itu ya. Kemudian Hmm. anak-anak sudah bertumbuh dan gimana nih gitu. Ya paling kita tadi dialog, kemudian kita review, kemudian kita rancang bareng-bareng kayak gitu. Hmm. Misalnya Hmm. dikasih kesempatan sejauh mana mereka punya ide kemudian atau perencana ke depan seperti itu. Dan qadarullah setelah 4 anak yang pertama besar ya, itu Allah titipkan lagi si bungsu gitu kan, jarak 10 tahun. Oh, Jadi 1 sampai 4 itu ya, dan jadi nomor 4 itu umur 10 tahun, Allah titipkan lagi yang bungsu sekarang ini. Masya Jadi Allah. sekarang umur 8 tahun. Jadi ibaratkan apa ya, Masya Allah, ini loh PR kamu yang belum selesai itu Allah Hmm. kasih ini untuk memperbaiki di sini. Jadi ketika ngomong sama orang lain, ngomongin apa ngedidik anak usia ini gitu. Oh ya, artinya yang dulu kan fasanya sudah jauh Hmm. ya. Hmm. Nah, ketika yang bungsu ini melihat, oh ya dunia bermain sekarang beda sama dulu ya. Obrolannya Hmm. anak-anak SD atau anak TK sekarang kok beda banget. Jadi saya belajar banyak dari yang bungsu ya, dari Nadia ini kayak gitu. Sama juga dengan kakak-kakaknya. Jadi dulu kok zaman aku mainnya nggak kayak gini, sekarang tuh
begitu yang bungsu lahir itu kan gadgetnya udah ada gadget ya, udah ada touchscreen kayak gitu kan. Kemudian banyak hal yang dunia bermainnya kalau dulu masih main sama temen di lapangan, nah sekarang mainnya di HP gitu kan, main congklak di HP, main yang eh, lewat apa gadget seperti itu. Dan itu kan satu sisi teknologi yang nggak bisa enggak kayak gitu ya. Seperti belajar online pun di situ. Artinya bukan berarti kita menjauhkan anak-anak dari dunianya ya dengan gadget, tapi justru bagaimana dengan menumbuhkan fitrah yang dicari anak, yang dilihat anak, yang ditonton anak sesuai dengan relate dengan apa yang dibutuhkan gitu. Itu ya. Jadi banyak orang tuh yang saya udah nggak cetelin TV, oke. Kemudian anak saya udah nggak saya pengen HP. Apa cukup dengan tidak memberikan HP, anak tidak dapat akses? Jangan kira gitu. Dia bisa akses dari temennya gitu kan. Dari sekolah pun bisa ya kan, akses dari gadget dari temennya. Tidak belajar tapi pas jam istirahat atau apa itu tidak bisa kita menutup memagari anak-anak tuh, tidak bisa gitu. Yang ada kita apa ya, berdamailah dengan dunia anak yang masa depan. Nah itu seperti syairnya Khalil Gibran ya, anakmu tuh bukan milikmu, dia hanya dititipkan, dia milik peradaban. Nah tugas kita sebagai orang tua untuk menyiapkan, kita sebagai orang tua nyiapin diri terus nyiapin anak-anak. Nah itu yang PR kita sekarang. Nah gimana ketika anak-anak belajar online, yang keriting kenapa orang tuanya gitu kan. Ada tugas orang dari sekolah, PR segala macam. Saya banyak terima dari teman-teman, dari ponakan juga yang iya online nih ada PR. Orang tuanya yang misalnya ini ya gregetan, nah seperti itu. Nah itu gimana caranya anak tumbuh fitrah belajar tanpa harus meninggalkan dunia digital tapi bersahabat. Jadi kalau fitrahnya tumbuh dengan baik ya, berproses tentunya ya, itu yang sekali lagi yang dilihat anak, yang dicari anak di internet itu sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Nah ini tugas kita. Nah ya, assalamualaikum. Salam Bunda, mohon maaf sekali. Seperti masih sinyalnya kurang bersahabat Bun. Iya, saya juga mohon maaf, nggak tahu mungkin di sini juga kali ya. Iya Bun, lagi mendung juga kali ya. Baik Bunda Roro, Masya Allah ya. Tadi kita juga sudah mendengar bagaimana strong why dari hadirnya konsep ini, lalu bagaimana Bunda dalam menerapkannya juga, dan dinamika ya Bunda, dinamika dalam menerapkan ini dari berbagai usia gitu. Sehingga kesimpulannya tadi kita sudah bisa dapatkan, tidak ada kata terlambat Bun ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai dalam menerapkan konsep FP ini. Nah di sini mungkin kita mulai masuk nih Bun ke inti utama sebenarnya dari hadirnya live IG ini adalah kan kita tadi Bunda sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai konsep ini. Nah, seberapa penting sih Bun orang tua itu harus mengenal fitrah anak? Seberapa penting dan kenapa harus tahu nih Bun mengenai fitrah anak itu? Boleh Bunda ceritakan? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya kita mengenal fitrah anak itu seperti tadi ya. Singkatnya ya, bahwa kita harus menumbuhkan fitrah diri kita sebagai orang tua dan fitrah anak. Untuk apa? Agar mereka tuh siap dan menyadari bahwa dalam dirinya tuh ada potensi fitrah yang sudah Allah berikan. Jadi nggak usah nyari keluar sana, itu sudah ada, tinggal kita keluarin gitu. Nah, mengeluarkan itu gimana? Tentunya kalau anak-anak kan perlu pendamping, yaitu orang tua. Hadirnya orang tua itu penting sekali, ya. Hadirnya orang tua itu penting sekali sebagai yang menumbuhkan fitrah anak-anak kita ya ayahnya ya ibunya. Nah di tahapan itu adalah bagaimana ibu itu menumbuhkan bonding attachment dengan anak, itu penting sekali agar sekali lagi orang tuanya ya ibunya tumbuh fitrahnya dengan baik dengan hadirnya anak ya, karena ini anak itu anugerah ya, kemudian anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang tua, tidak semua orang diberikan amanah anak ini. Nah itu berarti Allah berikan sesuatu amanah ini tentunya bukan dengan bukan dengan cuma-cuma. Allah punya maksud agar pertama diri kita menyadari bahwa Allah berikan amanah pada kita. Berarti itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian hadirnya anak sendiri adalah untuk untuk mewarnai keluarganya ya agar tumbuh cintanya pada Allah ya, kemudian menjadi keluarga yang baik. Nah,
kehadiran anak ini tentunya jika dia diterima dengan baik di keluarga, dia akan tumbuh dengan baik ya, seperti itu ya, dari emosionalnya, kemudian fisiknya ya, dan fisik dan emosinya tentunya akan tumbuh dengan baik. Berbeda dengan jika anak hadir tidak diterima oleh keluarganya, itu sangat berbeda sekali. Jadi pentingnya orang tua sebelum hadirnya anak adalah menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Ya, begitu sudah konstruksi menikah, dia harus menyiapkan dirinya untuk cepat atau lambat akan hadirnya anak. Nah, tentu ini kan otoritas Allah ya, cepat atau lambat. Nah, ketika Allah berikan anak, berarti Allah sudah memberikan suatu amanah bahwa Allah percaya pada kita. Karena orang tua adalah versi terbaik orang tua untuk anak-anak kita. Berarti secara langsung ya Allah sudah menjulurkan tangannya untuk mendidik anak-anak gitu. Nah, lewat perantara orang tua untuk menumbuhkan fitrahnya. Anak-anak yang kita lihat binar matanya ketika masih kecil ya, lucunya, suaranya, gemesnya itu murni, masih fitrah gitu kan. Fitrahnya itu suci, bersih. Nah, bukan berarti kita jejelin sesuatu, tapi kita tumbuhkan berlian yang ada dalam dirinya itu kita tumbuhkan dengan baik seperti itu ya, emosionalnya, kemudian kehadirannya diterima seperti itu, dan kehadirannya diterima itu akan menumbuhkan fitrah egonya dengan baik. Beda dengan kehadirannya itu tidak diterima dengan oleh keluarganya, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu pentingnya kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita seperti itu. Dan caranya gimana? Itu tumbuhkan atmosfer kesolihan di rumah ya, kemudian ceritakan tentang kebaikan keindahan ciptaan Allah ya, keindahan alam semesta, keindahan belajar ya, bagaimana kita mendengar azan tuh masya Allah suaranya indah sekali ya, kemudian ketika mendengar asma Allah dilantunkan itu tenang hatinya seperti itu ya. Maka ketika anak atau bayi rewel itu bukan ya, mungkin sebagian orang dinyanyikan, tapi dengan dibacakan sholawat, dibacakan asma Allah, itu orang tuanya juga menjadi tenang dan anaknya juga menjadi lebih tenang seperti itu. Nah, ini pentingnya kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Nah, sekali lagi tinggal kita bagaimana menyadari itu ya, posisi dan peran kita sebagai orang tua untuk lebih bisa menempatkan tadi waktu tahapan tadi menumbuhkan fitrah. Karena fondasi pertama adalah keimanan yang kuat pada Allah sebagai fondasi. Karena ini adalah sebagai fondasi sambil untuk menumbuhkan fitrah yang lainnya seperti itu. Baik Bunda. Jadi seperti itu ya. Allah ya. Jadi yang penting banget ya teman-teman semua dalam menumbuhkan fitrah diri anak, karena emang buat kita juga Bunda ya ada panduannya seperti itu. Nah, mungkin Bunda di sini boleh cerita juga nih Bunda. Kan di sini alhamdulillahnya Nami Edu Fitrah bekerja sama ya dengan Fitrah Based Education gitu ya, dalam upaya menurunkan konsep ini kepada anak-anak nih Bun. Nah, mungkin Bunda bisa sharing juga nih Bun mengenai kehadiran paket edukasi ini. Bagaimana testimoninya Bun ketika diberitahukan gitu mengenai hadirnya paket edukasi ini. Masya Allah ya. Ini ceritanya seru juga ya. Jadi waktu diinfokan atau dikasih tahu akan hadir buku ini itu Masya Allah luar biasa, karena memang kita butuh ya media untuk mengenalkan anak-anak dengan sesuatu yang yang baik ya seperti itu ya. Dan itu kan banyak sekali ya buku cerita segala macam yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, yang terakhir dengan pendidikan fitrah itu kan bisa dibilang belum ada atau masih sedikit ya. Nah, ini kehadiran buku ini semoga bisa membantu para orang tua ya, anak-anak untuk lebih fun lah mengenal fitrahnya seperti itu. Dan bentuk bukunya sendiri kan Masya Allah lucu dan interaktif ya. Jadi kalau misalnya yang saya tahu ya, buku yang dengan interaktif seperti soundbook ini itu adanya di luar ya. Jadi seperti itu. Jadi kehadiran ini insya Allah akan mewarnai
apa namanya para ayah bunda untuk lebih lebih fun mendidik anak, menumbuhkan fitrah anak-anak kita ya kayak gitu. Jadi tidak menjejali tapi yuk dialog sama anak gitu kan. Yuk kita ngobrol sama anak. Terus banyak yang bilang sih gimana caranya ngobrol sama anak? Ya ngobrol aja. Nah, itu salah satunya dengan tools ini, dengan media ini bisa memudahkan kita ya para ayah dan bunda untuk mengenalkan fitrahnya anak-anak kita seperti itu sih. Allah barakallahu fikum Bunda ya dengan hadirnya buku ini insya Allah semakin menguatkan kita untuk yakin bahwa kita sudah dibekali oleh Allah untuk menumbuhkan fitrah-fitrah kita dan anak-anak kita. Semoga lebih bermanfaat. Amin ya Bang, amin. Mungkin sedikit cerita juga Bunda ya, gitu ya ketika kami menawarkan gitu ya project ini kepada Bunda Roro gitu ya sebagai pemilik konsep ini, deg-degan gitu ya Bunda ya, bisa nggak diterima gitu, soalnya kan jatuhnya ini kayak menurunkan Bun ya, menurunkan dari konsep framework yang sebesar itu gitu. Nah bagaimana cara menyediakannya secara sederhana gitu Bun. Nah ketika alhamdulillah biiznillah dari Bunda Roro bersedia gitu ya, dan juga Bunda Roro sudah lihat sendiri Bun ya dari naskahnya, kita bisa melihat juga teman-teman semua bahwa buku ini emang konsep fitrahnya itu di Fitrah Education Bun ya, karena kita tahu ya bahwa banyak sekali konsep fitrah yang ada. Namun di sini rujukannya jelas gitu dari Ustadz Haris Santosa gitu ya sebagai pemilik dari konsep Fitrah Education ini. Apa sih teman-teman bisa melihat juga yang tadi Bunda Rose sampaikan, soundbook ini berbeda gitu karena pertanyaan Bun ya gitu. Mungkin udah bisa cerita juga Bun, bagaimana gitu ya soundbook ini bisa menumbuhkan fitrah belajar nih Bun gitu. Terutama gitu. Iya. Ya ini kan sebagai wasilah ya, tools ya, artinya menumbuhkan fitrah belajar anak tuh macam-macam ya. Kita mungkin teman-teman semua tahu learning style itu ada 8 macam ya. Ada yang lewat visual, ada kinestetik, segala macam ya. Ada yang perlu mendengar, ada perlu menyentuh. Nah itu insya Allah apapun bentuknya ini akan memudahkan anak kita untuk menumbuhkan fitrah belajarnya gitu. Kalau misalnya selama ini dibacakan sama bundanya ya kan, ceritakan. Nah itu kan anak akan ingat ya. Akhirnya karena orang tuanya, bundanya menceritakan dengan begitu serunya, bunda ulangin dong baca buku ini berkali-kali. Nah, berarti kan attention anak-anak itu tumbuh seperti itu. Nah, itu artinya fitrah belajarnya itu sudah mulai tumbuh ya dengan dia interaksi, gitu, mengucapkan atau misalnya menyampaikan. Dan kalau misalnya kita lihat usianya ya, usia 2 tahun itu kan secara normal sudah bicara sudah baik ya, sudah sempurna. Itu kan bisa kita ajak ngobrol kemudian seperti itu. Dan ekspresi anak-anak kan bagus ya, masya Allah gitu kan. Itu akan terekam dan bisa di-recall lagi sama anak. Nah, itu kan kata-kata yang baik itu akan sering didengar anak akan keluar dari lisannya gitu. Misalnya ya, contohnya ketika ada petir, itu masya Allah, astagfirullah, itu kan sesuatu yang kalimat thayyibah ya. Nah itu kan dengan menumbuhkan fitrah belajarnya dengan media-media yang relate ya, yang sesuai kayak gitu. Itu sih Bunda. Jazakallah khair Bunda Roro atas yang telah disampaikan. Nah mungkin di sini teman-teman saya izin cerita Bun ya mengenai paket edukasi ini gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu juga. Jadi di sini biiznillah nama Edufitra hadir gitu ya sebagai penyedia platform edukasi mengenai Fitrah Based Education dengan menyenangkan, dan juga sebagai penyedia paket edukasi nih gitu. Nah untuk kali ini nama Edufitra bekerjasama dengan Fitrah Based Education, Fitrah World Movement dengan Gulali Books gitu. Menyediakan paket edukasi yang berisi satu soundbook, cover yang bisa dijadikan sebagai board game Bun ya. Jadi ini nanti isi ada pertanyaan nih Bun. Jadi pertanyaan jadi bisa untuk diskusi anak gitu. Jadi emang harapannya yang tadi Bunda sampaikan gitu ya, kita banyak berdialog Bun ya, gitu. Karena anak usia dini kan lebih ngena gitu kalau misalnya kita diajak ngobrol ya, dibanding kita ijelin aja seperti itu Bunda gitu. Dan juga ada puzzle-nya Bun ya, kita sudah lihat semua ada puzzle-nya juga. Puzzle-nya ini Syajaratun Thayyibah gitu. Sebagaimana kita tahu perumpamaan dari fitrah itu sendiri, dari sebuah benih yang harapannya dapat tumbuh menjadi pohon yang berbuah seperti itu. Dan juga di sini kita ada panduannya juga. Yang mungkin Bunda sekalian kita unboxing sebentar Bun ya mengenai paket edukasi ini. Ya, masya Allah. Ya, silakan.
Makanya ini qadarullah ya, sebenarnya ini mau dikirim ke Bunda Roro gitu, namun baru sampai gitu sehingga masih di saya gitu. Nah, insya Allah nanti Bunda Roro akan ikut memberikan testimoni juga mengenai buku ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwasanya paket buku soundbook ini tidak hanya berisi suara, namun juga aktivitas. Jadi contoh seperti ini, kita bisa melihat ya. Nah, Nah, mungkin sebelumnya kita seringkali mungkin hanya mendengar pernyataan gitu ya. Nah, di sini soundbook kali ini pertanyaan gitu. Jadi anak diajak untuk menjawab gitu apa yang ditanyakan oleh suara di sini gitu. Nah, begitu pula kita bisa melihat ya bahwasanya lihatlah benih ini tumbuh dengan berbagai warna seperti halnya fitrah kita yang beragam bentuknya. Seperti tadi yang Bunda Roro jelaskan Bunda ya, bahwa di sini kita hakikatnya gitu, masing-masing kita sudah ditanam fitrah gitu. Potensi dalam diri yang hendaknya ditumbuhkan secara paripurna fitrah-fitrah tersebut. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, di sini ditanyakan oleh anak gitu ya, ada berapa ya dalam diri kita, Bun? Gitu. Itu mengetahuinya. Di sini ada juga untuk kegiatannya yaitu menebalkan seperti ini. Nah, dan juga di sini tentang fitrah keimanan Bun ya, fitrah keimanan fitrah individu gitu. Ya, di mana kita mengetahui anak mengenal dirinya gitu ya, dan juga usianya, dan juga bagaimana anak mengenal siapa gitu ya, bukan apa gitu, namun siapa gitu. Nah, dari pertanyaan siapa ini jadi PR orang tua Bun ya. Gitu. Bagaimana cara mengenalkan Allah sehingga anak itu bisa tahu siapa Tuhannya. Nah, jadi selain anak jadi tahu siapa, orang tua jadi mencari tahu bagaimana cara mengenalkan Allah kepada anak-anaknya dan juga Rasulullah dan juga agamanya dan juga kitabnya seperti itu. Berikut pula untuk fitrah belajar Bunda ya. Nah, di sini setiap halaman yang itu ada kalimat thayyibah yang tadi Bunda sampaikan juga bahwa tadi sebelumnya Assalamualaikum, di sini ada Subhanallah gitu ya. Nah, dan juga kalimatnya beriman nih teman-teman. Nah, contohnya seperti yang ini. Subhanallah, Allah memberikanku akal untuk berpikir, melihat semua ciptaannya yang senantiasa berzikir. Aku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untukku, karena dengan bersyukur Allah tambahkan nikmatku. Nah, harapannya dengan kalimat beriman ini, anak-anak bisa lebih mudah mendengarkan dan juga lebih mudah untuk memahami gitu ya pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau fitrah belajar ini, pertanyaannya bagaimana? Nah, dari bagaimana yang mungkin kita sebagai orang tua biasanya ya udah burung terbang gitu aja gitu. Namun bagi anak kan tidak instan ya gitu ya. Bagaimana ya cara burung bisa terbang? Nah, nanti kita bisa diskusi. Oh, dengan sayapnya. Atau sayapnya ada tulang yang khusus gitu atau lain sebagainya yang bisa menjadi upaya untuk menumbuhkan gairah belajar anak. Berikutnya, ini tentang fitrah jasmani Bun ya. Fitrah jasmani, juga fitrah perkembangan. Dimana di sini kita sering kali ya mungkin bagi anak-anak yang sudah besar dan mungkin jarang mandi atau mungkin nggak suka mandi misalnya ya. Nah, bisa jadi fitrah jasmaninya ada yang tercederai nih gitu ya. Dia melihat mandi itu sebagai suatu hal yang mungkin menyeramkan gitu. Nah, maka di sini kita harapkan bisa mengungkit lagi nih, menarik lagi strong why-nya dari kenapa kita harus mandi gitu. Nah, cara mudah ya ketika fitrah jasmani itu berhubungan dengan pola makan, dengan pola tidur, dengan pola kebersihan ya, dengan kebersihan gitu. Jadi emang dari fitrah itu kita jadi tahu, oh hakikatnya anak tuh suka loh mandi, hakikatnya anaknya suka loh makan makanan sehat gitu. Nah mungkin tapi sering waktu mungkin di lingkungan kita atau pengasuhan kita membuat anak jadi tidak suka gitu. Nah harapannya dengan mereka minimal tahu kenapa ya kita harus mandi misalnya, agar bersih dan wangi gitu. Nah mereka jadi tahu, mereka jadi semangat, oh iya ya manfaat mandi tuh ini gitu.
harapan yang kita bisa mengembalikan lagi fitrah yang mungkin saja bisa tercederai gitu. Nah, kalau ini fitrah bakat dan fitrah seksualitas. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai fitrah bakatnya dan juga fitrah seksualitasnya. Nah, pertanyaan di sini, nah kita tadi Bunda Roro sampaikan juga ya gitu, bahwa mengajak anak untuk berdiskusi mencari tahu potensi apa yang ingin dia tumbuhkan gitu, ingin menjadi peran apa dia nantinya gitu. Apa hal yang kamu suka? 13 hari nanti mau jadi seperti apa? Nah, demikian gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih nanti harapannya anak ke depan itu ingin menjadi seperti apa gitu. Bukan menjadi seperti siapa ya, namun menjadi seperti apa. Bisa jadi orang yang jujur Bunda ya, orang yang jujur atau mungkin orang yang suka membantu gitu. Jadi lebih kepada aktivitas itu sendiri. Nah, dan ini halaman terakhirnya di mana kembali ke orang tua gitu ya. Terima kasih ya Allah telah mengenalkan orang tuaku kepada fitrah dalam diriku. Semoga fitrah yang ada dalam diriku mampu ditumbuhkan orang tuaku agar nanti aku dapat tumbuh dengan baik dan menjalani peran yang engkau tentukan untukku. Amin ya Rabbal alamin. Nah, seperti ini Bunda ya, teman-teman semua, bukunya gitu. Nah, tidak hanya buku gitu ya, namun ada juga tadi yang saya sampaikan ya, halaman belakangnya bisa jadi board game untuk bermain bersama anak-anak. Jadi ada pertanyaan macam-macam nih Bunda ya. Contohnya misalnya, kita makan pakai tangan apa ya? Dia tangan kanan gitu. Nah, kenapa pakai tangan kanan misalnya? Nah, mungkin sih bisa jadi sarana diskusi juga gitu ya, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Lalu karena itu merupakan perintah gitu ya untuk makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti bisa ya teman-teman semua untuk mendapatkan paket edukasi ini dengan mampir ke IG-nya Namil, ada juga di IG Fitrah Peace Education juga ada gitu ya, dan silahkan mengisi link yang ada di bio tersebut. Karena PO-nya cuma sampai tanggal 9 Bun ya, sampai tanggal 9 gitu ya, dan tidak tahu nih gitu ya apakah akan dicetak ulang kembali karena stoknya terbatas. Seperti itu. Nah, mungkin Bunda Roro, kita mulai masuk ke tanya jawab Bun ya. Sebentar kita. Ya, silakan. Ya, silakan teman-teman semua jika ingin ada yang bertanya, karena insya Allah dari pertanyaan, dari interaksi yang teman-teman lakukan akan ada door prize Bun ya. Door prize-nya apa nih Bun? Ya. Ceritakan Bun. Iya, Masya Allah ya, Barakallahu Fik untuk kehadiran bukunya. Soalnya saat ini atau hari ini ada 5 door prize yang akan kami berikan lah gitu ya untuk teman-teman semuanya. Ada poster framework ya, kerangka kerja untuk memudahkan teman-teman semua ya menerapkan pendidikan fitrah di keluarga, dan insya Allah ini memberi kebermanfaatan yang lebih luas ya. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Nah, itu teman-teman gitu ya, selain ada 5 poster yang akan dibagikan, ada juga diskon voucher gitu ya, voucher diskon untuk pembelian paket edukasi Namil gitu. Jadi ada 7 door prize yang akan diberikan pada sesi ini, insya Allah. Nah, Bunda ada pertanyaan nih Bun, dari Bunda Tristiti. Bunda Roro, apakah menumbuhkan 8 fitrah berarti mengantarkan anak pada semua peran yang diharapkan dari setiap fitrah tersebut, seperti fitrah iman kepada peran change maker, fitrah bakat pada peran solution maker, dan lain sebagainya? Silakan Bunda. Ya, baik. Secara apa ya, dalam prosesnya itu memang dengan menumbuhkan fitrah ya, artinya menumbuhkan fitrah ini kan potensi ya, masih potensi benih. Nah, itu kan perlu dirawat ya. Kalau misalnya bahkan benih itu berarti kan sesuai dengan benih apa, kemudian bagaimana penanganannya gitu, tidak tergesa. Nah, ini ditumbuhkan dengan dirawat seperti itu. Nah, kemudian kalau fitrah keimanan itu nanti ditumbuhkan menjadi peran ya, yang tadi menguatkan diri kita sebagai fondasi dan menguatkan diri seseorang, diri anak-anak kita. Nah, jika tumbuh dengan baik ya, sesuai tahapannya, kemudian dia selesai pada usianya mukallaf, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang mukallaf seperti itu. Nah, bentuknya apa? Dengan ditunjukkan dalam dimensi peran ya, sepertinya dalam 8 dimensi fitrah yang ada, bentuknya peran.
Ya kalau misalnya fitrah keimanan itu change maker ya. Dia agen perubah ya, agen perubah di masyarakat, di tempatnya, di domisilinya, dimanapun dia tinggal. Ya, jadi di mana dia berada, dia tidak betah melihat suatu kemungkaran. Ya itu kan ada hadisnya ya, jika kalian atau kamu melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Nah, level kita apa? Sebagai kalau misalnya seseorang itu mempunyai otoritas kewenangan ya, entah dia pengambil keputusan itu bisa memberikan suatu solusi atau regulasi untuk merubah kemungkaran, silakan. Kalau bisa tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Dengan lisan artinya dengan narasi ya, misalnya yang jadi guru ya, kemudian jadi trainer segala macam ya, dia dosen, silakan menyampaikan dengan solusi yang terbaik. Basyiro wa nadhiro. Jadi sampaikanlah kabar gembira dulu gitu. Jangan ngelarang-larang, tapi berikan dengan cara yang baik. Kemudian jika tidak mampu dengan dengan hati gitu, dengan kolbi ya. Artinya kita membenci kemungkaran, kerusakan yang terjadi, tapi karena tidak mampu maka rubah dengan hati, dengan doa, dengan ikhtiar. Yaitu dengan jika tidak mampu dengan lingkungan sosial lebih luas, kita mulai dengan keluarga kita. Ya, minimal dari keluarga itu adalah miniatur peradaban. Jika ini kita membangun peradaban yang besar ya, seperti zaman terdahulu ya, masa kejayaan Islam, maka membangun kembali peradaban yang akan datang tentunya dengan generasi yang sekarang, yaitu dengan menguatkan diri kita, keluarga kita, dengan anak-anak kita. Bukan berarti mengisolir, bukan. Tapi sesuai dengan relate dengan zamannya, dan relate dengan kebutuhannya. Itu dengan peran-peran yang tumbuh ya. Misalnya dengan fitrah bakatnya, menjadi solusi apa yang bisa diberikan pada masyarakat gitu. Ya kalau misalnya masyarakat terlalu luas, minimal untuk dirinya nggak nyusahin orang. Ya, artinya usia 10 itu anak sudah tahu potensi keunikan dirinya. Ya, 10 tahun ya. Kemudian akan dikonfirmasi atau diafirmasi di usia 15 tahun. Jadi agar ketika anak usia akil balik itu sudah firm dengan dirinya, selesai dengan dirinya seperti itu. Agar apa? Dia mampu hadir di masyarakat untuk solusi ya, untuk sebagai dai ya. Kalau dai kan kesannya mubalik ya, dakwah gitu. Tidak. Justru yang benar itulah dai yang dokter, dai yang engineer, dai yang pendidik, dai yang bermanfaat untuk di masyarakat dengan solusi yang terbaik. Dan kemudian tadi ya, fitrah belajar, fitrah individualitas sosialitas, dia tidak hanya ego, dia sekolah menempuh jalur pendidikan sampai katakanlah S1, S2, kemudian S3 sampai segala macam ya, bukan hanya untuk menggugurkan egosentris semata ya, tapi apa nih solusi yang bisa diberikan, karya apa yang bisa diberikan untuk umat ya. Jadi bukan bukan titelnya, tapi walaupun dia hanya lulusan SD atau tidak sekolah, bisa memberikan solusi untuk umat itu jauh lebih baik ya, lebih bermanfaat. Jadi jangan khawatir misalnya harus titel yang berjajah itu menjadi jaminan, menjadi dilihat derajatnya di mata Allah tinggi. Iya, orang berilmu, tapi ilmu yang seperti apa? Tentunya kalau ilmu yang bermanfaat untuk umat, rahmatan lil alamin, itu jauh lebih impactful ya, seperti itu. Nah ini itu ya. Kemudian tadi fitrah-fitrah yang lain itu menjadi peran-peran yang holistik lah, seperti itu ya. Jadi peran misalnya seorang yang aware dengan makanannya, yang dengan lifestyle hidupnya, dia aware dengan makanan asupan yang dimakan ya. Itu kan berawal dari keluarga. Bagaimana orang tua atau ibunya memilihkan makanan yang baik untuk keluarganya ya, dari sifatnya, asalnya, kemudian prosesnya itu harus halal dan thayyib seperti itu. Jadi bukan hanya sehat, tapi harus halal dan thayyib. Jadi ketika dikenalkan makanan itu halal,
kemudian konsekuensinya apa ya, kemudian sesuai dengan tahapan usia tentunya ya. Anak akan aware ketika jauh dari rumah, jauh dari keluarganya, dia akan aware makanannya saya makan halal nggak ya gitu. Misalnya di lingkungan pekerjaannya, lingkungan yang jauh dari keluarganya, dia akan tetap menjaga awareness itu kan peran. Bagaimana mengatakan tidak pada sesuatu yang subhat makanan seperti itu ya. Kemudian lingkungan juga seperti itu. Kemudian fitrah-fitrah lain itu tumbuh dengan peran seperti itu ya. Jadi ini diharapkan bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik, dengan paripurna seperti itu. Artinya bertahap Bunda ya. Ya juga tadi dapat disimpulkan, jadi memang bertahap Bunda ya, karena tadi utama sebenarnya fitrah keimanan itu sendiri Bunda ya. Jadi sebagai change maker itu, jadi change maker itu bisa bertumbuh ke fitrah-fitrah lainnya. Gitu. Baiklah, Bunda, untuk pertanyaan kedua boleh Bunda ya? Pertanyaan kedua silakan. Dari Hif Hare Project, Bunda Roro, bagaimana jika dalam proses penerapan FBE tidak semua 8 fitrah terbentuk, Bun? Ya, dalam penerapannya ya, berarti kan dalam prosesnya ya. Jadi Allah itu tidak tidak melihat hasil tapi proses. Bagaimana ikhtiar kita melakukan itu seperti itu ya. Jadi misalnya sebagai orang tua menumbuhkan fitrah dirinya dengan mendidik anak-anaknya. Itu kan jadi raise yourself gitu. Nah, itu gimana kalau nggak selesai gitu. Nggak selesai dalam arti apa nih? Karena kitanya nggak tahu, nggak bisa, atau memang ada uzur lain, misalnya ada hal-hal lain yang menyebabkan fitrah itu tidak tumbuh. Itu apa? Dicari penyebabnya. Jadi bukan gimana mengatasi, tapi why? Kenapa gitu? Misalnya ketika anak tantrum ya, atau anak misalnya usia belajar ya 10 atau umur 11 tahun usia SMP itu tidak mau belajar seperti itu. Kenapa nggak mau belajar? Pasti ada penyebabnya kan? Apa caranya ya? Artinya caranya kan ya, gurunya, apa metodenya, caranya salah, atau yang dipelajarinya salah, tidak relate dengan apa yang dibutuhkan. Ya seperti itu. Ya kan gimana Bunda, kalau misalnya di sekolah kan harus belajar semua hal. Iya, tapi tidak harus dalam semuanya, kan seperti itu ya. Karena tidak perlu semuanya bisa. Pasti keunikan kekuatan anak itu kan pasti lain-lain ya. Ada yang kuat di sains, ada yang kuat yang analitiknya, logikanya kuat, ada yang kalau pelajaran yang sains itu tidak ini, tapi pelajaran bahasa, kemudian pelajaran tentang fisik ya, tentang alam misalnya, dia lebih suka gitu. Ya sudah, berarti itu masuk ke sekali lagi ke caranya seperti itu. Jadi gimana kalau fitrah itu tidak tumbuh? Itu bukan berarti bukan tidak tumbuh, tapi belum ya. Karena sepanjang hayat Allah berikan kesempatan ya seperti itu ya, untuk memperbaiki dan menumbuhkan fitrah-fitrah yang kita terserak ya, yang belum tumbuh, yang kemudian yang tercederai gitu kan, karena pola pendidikan, pola asuh, kemudian lingkungan yang akhirnya tidak tumbuh fitrahnya. Lalu kalau misalnya tidak tumbuh gimana? Usianya tahu-tahu udah 15 tahun ya, udah 20 tahun. Itu memang lebih berat, effortnya lebih berat. Jadi caranya ya diulang lagi. Nah, itu kan jadi memang ada effort yang keluar gitu. Nah, makanya teman-teman semua yang misalnya putra-putri masih di bawah 15 tahun atau masih unyu-unyu ya, masih 6 tahun ke bawah atau masih balita, jangan lewatkan kesempatan ini. Ini sangat penting ya. Jadi kalau dibilang ada golden age, itu di dalam pendidikan fitrah itu semua rentang usia ada golden age-nya. Sedangkan di usia 0-6 itu golden age-nya adalah fitrah keimanan. Itu pondasi yang sangat penting. Sedangkan di usia 7-10 itu golden age-nya adalah fitrah belajar. Jadi bagaimana orang tua mencukupi ya kebutuhan untuk eksplorasi fitrah belajarnya dengan baik seperti itu. Kayak gitu ya. Kemudian jadi masing-masing rentang usia pasti ada golden age-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, wah sudah lewat, saya udahlah pasrah gitu. Allah tuh maha baik ya, Allah maha baik.
Allah akan tahu bahwa oh saya baru tahu sekarang. Ya, pertama kita istighfar ya. Kita istighfar, kita mohon pada Allah gimana cara memperbaiki diri kita, kemudian anak-anak kita seperti itu. Dan itu memang juga kalau sudah terlewat memang effortnya berat ya. Artinya beban kita itu untuk memperbaiki, dan usia yang sudah ada kan terus berjalan. Dengan fitrah yang terlewat itu usia, misalnya di fitrah keimanan ya, itu kan usia rentang 0-10, dan usia sekarang sudah 15 tahun. Ya udah diulang lagi dengan cara apa? Cari mentor yang baik, kemudian cari lingkungan yang mendukung gitu. Kalau misalnya nggak bisa dengan lewat orang tuanya, lewat teman kita, lewat komunitas, lewat sosok lain yang bisa didengar gitu. Nah itu yang kadang kita buntu lah gitu ya, kadang aduh gimana nih gitu. Nah itu pentingnya kita saling mengingatkan ya, kemudian dengan komunitas, dengan adanya media-media belajar yang ada, kita lebih semangat lah seperti itu ya. Baik, Bunda. Jazakallah khair Bunda atas jawabannya yang menenangkan jadinya ya, tidak ada kata tidak tumbuh gitu, namun bisa jadi belum tumbuh pun ya gitu, dan proses tersebut bisa diulang kembali gitu. Baik, pertanyaan berikutnya Bunda ya, dari Bunda Anissa Ahmad 10. Bunda, jika ortu memiliki banyak anak dengan usia berdekatan, bagaimana cara ortu menumbuhkan fitrah tersebut ya Bun? Insyaallah ya. Berarti Allah berikan amanah luar biasa ya, anaknya banyak, berarti Allah percaya sama bunda ya, sama ayah bundanya untuk dititipkan amanah yang luar biasa ini. Berarti Allah percaya gitu. Jadi dengan kata jika Allah berikan amanah 2 orang anak, maka Allah berikan 2 ilmu parenting. Allah berikan 5 orang anak, berarti Allah berikan 5 ilmu parenting pada orang tuanya. Dan tinggal kita bagaimana mau menyambut itu atau tidak seperti itu. Itu ininya ya, permasalahannya seperti itu. Jadi caranya gimana? Satu, jika rentang usianya berdekatan ya, anak itu satu sama lain usia berdekatan, maka sesuai dengan tahapan tadi 06, kemudian 7-10 ya, dan di atas 11 ya, 11-15. Kemudian berikan timing yang sama ya, artinya porsinya yang sama. Tinggal misalnya aktivitas itu programnya sama ya, misalnya kita mau pergi jalan-jalan ya misalnya ya, anaknya 5 orang mau pergi jalan-jalan. Nah kita dengan menerapkan tadi ya fitrah based education tadi, kita melihat satu, mengamati anak dari sifatnya. Sifat anak 1 seperti apa, anak 2 gimana, anak 3 dan seterusnya. Kemudian jika dari sifat itu kan ada yang misalnya suka ngemong, ada yang banyak ngomong ya. Kemudian dari sifat itu ya. Nah dari situ kita arahkan atau kita gali potensinya seperti itu. Yang suka ngomong dan jadi PR di keluarga. Yang suka misalnya suka ngatur misalnya. Nah, itu bisa diarahkan untuk jadi untuk mengatur acara kita mau kemana gitu, diajak diskusi. Nah, kita jika usianya sudah bisa diajak diskusi. Kemudian jangan sampai kita membandingkan satu sama lain gitu. Nah, itu kan kadang terkesan oh kakak bisa kok kamu nggak bisa. Nah itu kadang seperti itu. Nah itu sebaiknya dihindari gitu. Dan pada kondisi misalnya berebut mainan misalnya ya, berebut mainan kan itu sering terjadi ya. Nah itu dengan cara kita memberikan otoritas. Jadi mainan ini punya siapa, punya kakak atau punya adik ya. Jadi kalau kakak mau pinjam punya adik ya harus bilang kayak gitu. Adik mau pinjam punya kakak harus bilang, bukan berarti kakak ngalah dong gitu kan, kamu kakaknya. Nah itu bisa jadi mencederai rasa pride-nya kakak gitu ya, rasa ego. Akhirnya akibatnya apa? Yang kakak suruh ngalah terus, akibatnya dia tidak tumbuh dengan percaya diri yang baik. Jadi orang yang peragu, orang yang galau, orang yang
apa sih bunda, papa, adik gitu. Nah itu akibatnya satu, dia mudah dibully di luar atau membuli orang karena dia tidak tercukupi egoismenya di rumah, ya seperti itu ya, dia akan meledak di luar sana, kayak gitu khawatirnya, atau jadi korban bully. Nah itu kita hindari ya dengan cara sesuai porsinya, misalnya ketika mainan ya, pinjam mainan ya, kakak harus bilang adik atau adik bilang sama kakak, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian tadi jangan membandingkan, kemudian kalau ada saling apa ya, misalnya berantem gitu ya, berantem itu kan satu hal yang tidak bisa dihindari ketika rentang usia anaknya deket-deketan misalnya. Itu dengan cara kalau masih dalam tahap wajar ya, nggak cuman apa gitu ya, kita lihat nggak terlalu membahayakan, biarkan mereka belajar untuk interaksi sosial di internal paling kecil, kayak gitu. Jadi bagaimana, kecuali jangan sampai membahayakan seperti itu ya. Jadi interaksi dengan kakak, oh saya punya orang selain diriku loh, saya punya kakak, punya adik ya. Kemudian yang misalnya mereka juga, saya punya hak, mereka juga punya hak. Nah itu dalam arti adab ini bukan di apa jelaskan secara apa saklek ya, bukan, tapi dengan cara ini kakak, ini adik, dan bicara yang baik seperti menyapa gitu kan. Oh kakak, dengan kakak misalnya dengan panggilan kakak atau mbak atau apa misalnya seperti itu. Terus kakaknya juga jangan mentang-mentang kakak gitu kan, menyuruh-nyuruh adiknya gitu. Nah ini terlihat bagaimana bunda berinteraksi dengan mereka, bunda berinteraksi dengan ayahnya ya. Ayah juga begitu siap menjadi ayah, ayah pun harus siap dengan menyapa yang baik dengan bunda gitu kan. Bunda pun menyapa baik dengan ayah. Jadi anak melihat, oh ya ayah sama bundaku tuh ngomongnya lembut ya. Terus apa, nggak nyuruh-nyuruh gitu kan. Misalnya seperti bunda pun dengan ayah juga seperti itu. Jadi anak melihat, itu kan teladan yang apa, yang baik yang pertama adalah dari ayah ibunya seperti itu. Bagaimana kalau di fitrah bahasa apa, estetika dan bahasa itu udah literasi ya gitu ya. Bagaimana bertutur itu kan bukan dari luar sana, dari sekolah, justru level pertama adalah dari ayah ibunya. Bagaimana cara bertutur bahasa ibu ya, itu bertutur yang baik itu dari orang tuanya. Jadi kosakata, kosarasa, kosa makna. Bagaimana kosakata kita itu anak dapat dari orang tuanya yang bertutur kata yang baik. Nah, level ini kan bisa kita lihat bagaimana lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, keluarganya ya. Pasti ayah bunda ngelihat lingkungan sosial tertentu, oh ngomongnya gitu ya, oh ternyata memang keluarganya atau lingkungannya ngomongnya kayak gitu. Lingkungan ini beda. Nah itu kan bagaimana value di keluarga itu yang ditumbuhkan. Misalnya ngomong yang baik, tidak teriak-teriak, seperti itu. Kemudian apa ya, kalau istilah orang tua dulu kan ada sopan santun seperti itu ya, bagaimana cara menyapa, kemudian cara ngomong tuh tolong ya. Jadi kalau apa namanya, good manner ya, permisi, tolong, maaf, itu menjadi satu value. Selain itu kan Islam ya, artinya permisi, maaf, terus tolong ya gitu. Nah, itu ditumbuhkan. Jadi bagaimana jika anaknya banyak, kembali lagi value-value itu ditumbuhkan dari ayah ibunya dulu seperti itu. Bagaimana ayah dan ibu saling berinteraksi, bertutur yang baik, kemudian kalau misalnya sesuatu ada yang tidak apa ya, tidak sesuai, jangan di depan anak seperti itu. Jangan membandingkan juga, oh kakak tuh bagus tuh nilai rapotnya gini-gini. Nah itu tahan deh bunda. Cukup apa ya, mereview diri sendiri. Iya ya. Nah, akhirnya kan dengan kita belajar, oh iya tiap anak unik. Si kakak senangnya di matematik misalnya, di sains. Oh si adik senangnya di bahasa. Ya udah, itu kan berarti satu keunikan ya seperti itu. Kemudian itu dari ini ya. Kemudian dari sifat, ada sifat yang ngemong, ada sifat yang cuek gitu kan. Ada sifat yang rewel mulu, nangis mulu. Apa namanya istilahnya, gampang galau ya, hanyut gitu, sedih, nangis gitu. Itu kata coba aja dia mati, bisa jadi dia jadi seorang yang bisa melahirkan puisi hebat, bisa melahirkan karya sastra yang
luar biasa seperti itu dari melonya seperti itu kan. Masya Gitu. Terus Allah. misalnya banyak hal seperti itu. Jadi Ya. ilmu yang ada sekitar kita misalnya learning style, misalnya bagaimana apa gaya belajar seperti itu akan mendukung juga seperti itu agar kita tahu oh iya cara belajar si kakak sama adik beda. Ada Iya, yang mau betul. ujian masih main misalnya. Ternyata di mainnya itu dia justru menyerap ilmunya. Ada Mm, yang suruh belajar malah gambar terus gitu kan. Saya mm, ngalamin itu ketika eh, anak umur berapa ya? Itu mau ujian SMP, kemudian dia masih main dulu kan waktu itu eh apa ya saya lupa. Jadi kamu kapan belajarnya? Tenang aja. Ternyata di balik kecemasan kita sebagai orang tua dia punya solusi. Nah itu kan kalau diberikan mm. ruang dan ruang dan kesempatan yang tepat dia akan menjadi baik gitu. Tapi kalau kita Iya, iya. digegas atau misalnya ini ya anak ada belajar tapi hanya depan orang tua. Nah itu Oke. yang khawatirnya fitrah belajarnya layu sebelum berkembang ya seperti itu. Betul, Itu Bunda. sih benar. Baik, Bunda. Jazakillah khair jawabannya yang begitu memotivasi kita ya. Mau diingatkan lagi Bunda ya, ketika Allah mengamanahkan seorang anak, Allah juga mengamanahkan gitu ya toolsnya gitu dalam mendidik anak tersebut. Nah, Bunda masih banyak pertanyaan ini Bunda. Kita juga harus menemukan tujuh pemenang untuk door prize-nya ya. Saya ingin nyambung Oh, lagi Bunda siap, ya siap. pertanyaannya. Dari Bunda Shirley, Assalamualaikum Bunda orang yang baik. Sampai umur berapa batas fitrah seksualitas sudah bisa tertanam Bunda? Katanya. Ini ada di question box-nya. Iya. Nah, Batas fitrah seksualitas. Oh, siap. Oke. Nah, untuk fitrah seksualitas ini ya kita di usia 06 itu ya itu ada rentang waktu 06 itu anak dekat sama bundanya karena proses menyusui. Itu adalah mm, cara Allah mengenalkan Allah lewat ibunya. Ya, jadi mm, bagaimana Allah hadir perantaran ibunya sebagai pemberi rizki ya dengan melalui asinya. Nah ini kesempatan bunda atau ibunya itu mengenalkan Allah lewat ini loh dari Allah. Kemudian bundanya juga menyadari bahwa saya ini sedang mengemban amanah Allah. Ya, kemudian di situ mengajarkan tauhid tentang Allah. Makanya yang diucapkan pada saat membersamai 02 itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, misalnya istighfar, ya, kemudian kalimat-kalimat asma Allah, seperti ya. Itu akan sedikit minimal ya, itu kan tahap 1 ya, itu terekam sama anak seperti itu. Makanya diharap ketika proses menyusui jangan menyamai dengan melakukan yang lain seperti itu. Toh menyusui itu kan hanya maksimal berapa jam sih, gitu kan? Jadi ketika menyusui itu adalah proses bonding dan attachment skin to skin dengan anak. Ya seperti itu ya, proses menyusui seperti itu. Jadi proses mendidik tauhid pertama kali. Nah ketika usia 02 itu dengan dekat dengan ibunya, kemudian di usia 3 itu hadir ayah, bukan hadir ayah, hadir pentingnya kehadiran ayah agar tahu ini ayah sebagai dengan sosok laki-laki, kemudian bunda sebagai perempuan ya seperti itu. Dan anak usia 3 tahun itu dia firm dengan dirinya, saya lelaki atau saya perempuan. Ya, dia lihat ayahnya seperti itu, kemudian bundanya seperti ini. Jadi usia 3 tahun sudah firm saya laki atau perempuan. Jadi penting hadirnya ayah dan ibu di situ. Kemudian di usia 7-10 itu rentang usia tadi ya, selain kalau di fitrah belajar aktivasi potensi, kemudian di fitrah seksualitas itu anak laki didekatkan dengan ayahnya agar dikenalkan bagaimana sosok laki-laki itu berbicara seperti apa, kemudian aktivitas yang dilakukan seperti apa, misalnya diajak pergi ke masjid ya kalau yang laki, kemudian ajak nyuci sepeda, nyuci motor atau mobil ya, bersihkan yang seperti itu ya, kemudian diajak kerja bakti sama lingkungan komplek, itu usia 7-10 anak laki ya. Jadi aktivitas kemudian perilaku tutur kata anak laki itu dapat dari ayahnya. Kemudian kalau anak perempuan didekatkan dengan ibunya, dengan bundanya, seperti aktivitas keperempuanan seperti itu ya, cara bertutur kata, kemudian
apa aktivitas seorang ibu ya dari dari ibunya seperti itu. Agar apa? Dia tahu ayah seperti ini, bunda seperti ini. Nah itu dalam ini adalah ada kalau untuk anak laki adalah 75% suplai maskulin dari ayah itu harus dapat. Dan dia dapat 25% suplai feminim dari ibu agar dia menjadi anak yang tangguh, kuat, tapi lembut. Nah itu dapat dari ayah ibunya, makanya harus didekatkan. Dan kalau anak perempuan, suplai maskulin, suplai femininitasnya adalah 75% dari bundanya. Gitu. Agar tahu bagaimana berperangai sebagai perempuan, ya bertutur, aktivitas keperempuanan seperti aktivitas domestik ya seperti itu ya. Kemudian kelembutan seperti itu. Tapi dia tetap dapat maskulin dari ayah 25%. Untuk apa? Agar dia tetap lembut tapi tidak rapuh ketika menghadapi masalah seperti itu. Nah, itu penting di usia 7-10. Kemudian di usia 10 itu kan ada masa memisahkan kamar ya. Pisahkan kamar, nah itu ada hadisnya. Kemudian persiapkan anak untuk menuju proses baliknya. Kayak gitu, karena seperti kalau anak perempuan itu kan menstruasi di umur 11 atau 11 atau 12 ya. Umumnya ya seperti itu ya. Jadi anak siap. Nah, itu tugas ibunya pre-akil balik. Deketin anak, ngobrol. Jadi ketika anak mendapat perubahan hormon untuk menstruasi, itu dapat dari ibunya, gitu. Bukan dari Google, bukan dari temennya yang nakut-nakutin begini begitu. Konsekuensinya apa kalau sudah haid? Kamu akan begini, kamu begini, itu dari ibunya gitu. Anak laki juga gitu. Pre-akil balik anak laki sama ayah agar dia siap konsekuensinya kalau sudah balik, maka seorang laki-laki itu apa-apa gitu. Harus siap jadi kawam, ya kan, siap ini. Dan yang sama adalah ketika mereka balik, maka tanggung jawab secara tauhid itu ditanggung anak itu sendiri. Nah, itu kan harus disiapin. Betul. Nah, itu betul. Nah, ketika usia 11-15 kalau di tahapan tuh ya, 11-15 ini ada di switch, ditukar. Yang anak laki deketin ke ibunya, deket buannya ya. Kemudian anak laki dekat dengan ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya gitu. Di switch. Untuk apa? Agar anak tahu ketika proses perubahan hormon ya, mulai ada rasa suka dengan lawan jenis ya kan. Kemudian mulai kalau anak perempuan mulai suka dandan gitu kan, anak laki suka perubahan-perubahan hormon, dan itu adalah sunatullah ya. Dan ini peran yang perlu ditumbuhkan di keluarga gitu. Agar tahu anak laki pandangan anak perempuan dari kacamata ibunya. Jadi tahu jadi kayak gitu ya. Contohnya apa? Baiknya sebelum itu. Makanya kalau kita lihat Bun ya, jadi secara framework FBA ini komprehensif Bun ya, dari usia dini seperti apa gitu ya sampai usia akil balik itu gitu. Jadi yang penting banget nih bunda-bunda semua untuk tahu banget tentang FBA gitu, karena jadi lebih rileks Bun ya, nggak terburu-buru juga gitu. Nah, baik Bunda, saya agak ngebut Bun ya gitu karena takutnya zuhur gitu. Nah, saya izin share lagi Bunda pertanyaannya dari Bunda Istiqomah Bekti. Bunda, apakah ada ukuran kita disebut sukses menerapkan FBA? Nah, Bunda bagaimana tuh? Masya Allah. Kita sebagai manusia ya, manusia yang lemah ya, kemudian kita hanya sebagai hamba Allah yang berusaha ya, ikhtiar, dan hasil itu milik Allah ya, otoritas Allah. Kita berhasil atau tidak, ibadah kita diterima oleh Allah tidak ya kan, sholat ibaratkan puasa, saum kita diterima, itu otoritas Allah. Kita tidak punya kewenangan untuk meraih ke sana. Rentang kita adalah ikhtiar, jadi proses. Bisa dibilang sukses atau tidaknya, satu ya, kita bisa melihat untuk mencapai 8 semua itu kan mungkin itu paripurna adalah untuk mencapai ridha Allah ya. Setidaknya peran-peran itu sudah dilakukan ya, sudah tumbuh ya.
Nah, dalam kajian kami itu di FBA itu adalah salah satunya adalah tools namanya pemetaan fitrah. Di pemetaan fitrah ini ada apa ya? Ada tools ya untuk memetakan fitrah kita atau anak-anak kita. Sudah sampai taraf mana itu ada scoringnya. Ya scoringnya apakah sudah baik atau belum, itu ada scoringnya, itu ada indikatornya. Jadi ada 0 sampai 3 itu gimana, kemudian 4, 5, 6 itu gimana, kemudian 7 sampai 10 itu gimana, itu ada scoringnya. Nah itu apa namanya, panjang ya kalau dijelaskan sini ya. Jadi kita melihat sudah tumbuh atau belum, ya fitrah gimana sudah tumbuh belum. Dari mana indikatornya? Dari framework ya, dari framework. Kemudian terlihatnya gimana? Misalnya saya kasih ini contoh ya, dia sholat disuruh-suruh enggak, kayak gitu. Kemudian yang dia lakukan tadi ya sholat disuruh atau enggak, kemudian dia melakukan suatu kebaikan itu spontan atau lihat kanan kiri atau karena sesuatu gitu. Nah, itu ya seperti itu. Jadi dia lakukan aktivitas itu karena memang dilakukan dengan kesadaran atau karena orang lain. Jadi indikatornya, atau tumbuh kesadaran untuk melakukan ibadah atau belum ya kalau di fitrah imanan. Kalau belum, berarti skornya di bawah 3 kayak gitu. Kalau sudah tumbuh dengan kesadaran dilakukan karena memang untuk diri sendiri, itu skornya 4 sampai 5. Dia lakukan sholat misalnya ya, oh udah azan sholat ya sudah, menggugurkan kewajiban aja, itu skornya 4 tambah 5. Jadi masih untuk karena apa ya, karena kewajiban gitu seperti itu. Tapi kalau dia lakukan pertama karena kesadaran, kemudian dia sudah bisa mengajak orang lain ya, itu scoringnya 6 sampai 7. Masya Dan Allah Bunda kalau ya. yang 7 ya itu sudah mengajak orang lain dan skopnya atau apa ya, lebih luas, lebih banyak, dan orang yang tercerahkan atau menjadi lebih baik karena dirinya itu 8-9. Ini Jadi ada adanya pada pemetaannya. saat sesi ini Bun ya, sesi FBA Masterclass ada ya, kalau nggak salah ya, sesi ini. Ya, Saya betul. basicnya Ya. yang atau khusus juga ada waktu itu Bun, seperti ini. Ya, Jadi ya. emang ada, Ya. kita nggak bisa nentuin kita udah berhasil apa belum, tapi kita bisa mengukur Bun ya, indikator kita sudah sampai mana kita yang tumbuh gitu. Betul. Oke deh, semoga jelas ya Bunda-bunda semua. 2 pertanyaan lagi nih Bun, terakhir gitu ya. Oke. Dari Bunda Rosedesi, saya izin angkat nih Bun. Bagaimana efek ketika anak usia 3 tahun dipaksa untuk belajar mengaji, sholat dengan ancaman atau ditakut-takuti? Nah, bagaimana tuh Bun? Ya, usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun kan lagi belajar ya. Pertama, satu dia usia menumbuhkan fitrah keimanan ya. Bagaimana dia cinta pada Allah ya, cinta pada Rasul, cinta pada kebaikan, cinta pada belajar ya. Nah, kalau misalnya di ini pertanyaan dipaksa. Nah, alasannya apa ini? Alasannya karena biar cepat lancar baca Qur'annya kah, atau menjadi cepat soleh kah gitu. Nah, itu perlu diluruskan seperti itu. Karena pada masa ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan dulu. Senang belajar, senang sholat, senang cinta sama Allah, senang dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau dipaksa, fase itu cedera gitu. Karena kalau dipaksa, dia akan melakukan, tapi dengan paksaan, dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa, ketika hanya depan ibunya saja dia lakukan. Nah, sedangkan di tahapan itu adalah itu nanti, karena Allah tuh maha baik, maha tahu, maha mengetahui ya, bahwa perintah sholat tuh usia 7, bukan usia dini. Maksudnya apa? Ada waktu loh 0 sampai 6 tahun untuk menumbuhkan cinta sama Allah ya, cinta sama Al-Quran, cinta dulu aja gitu. Cinta sama masjid seperti itu ya. Seru ya masjid misalnya pada saat Ramadan ya. Seru ya sholat bareng-bareng, kemudian atau buka puasa bareng-bareng keluarga, terus ini gitu. Itu ditumbuhkan kecintaan itu. Nah, dengan kecintaan, aku mau dong ikut sholat Bunda. Ya, ketika azan bundanya dengan wajah berbinar, Masya Allah udah azan, yuk kita sholat nak, kita wudhu gitu. Kita wudhu bareng, kita ajarin cara wudhunya, nggak harus tertib ya, tapi kita tunjukkan
anak cuman cuci tangan apa gitu ya, misalnya usia gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, dia akan ngerekam, nanti ada saatnya untuk apa, edukasi secara knowledge ya, seperti ya urutan sebenarnya. Penting, oh mau sholat tuh wudhu dulu ya, untuk apa? Ini wudhu mencuci tangan gitu kan, urutannya seperti ini. Tapi apa, kita lewat aktivitas. Kemudian kita sholat, kemudian kita sholat, anak guling-guling sebelah kita, cuman apalah gitu ya, biarin nggak apa-apa. Tapi terus saja, sehari kan 5 kali ya. Ketika azan apa namanya, maghrib, Masya Allah Bunda azan, nah itu sudah mulai ada interest gitu. Walaupun dia cuman gelar sajadah pakai sarung gitu, atau mau kena itu, nggak apa-apa, kita ini apa, kita dampingin lah seperti itu. Masya Nah, Allah. banyak hal lagi ketika baca Quran seperti itu. Sama juga ya kan, kita terinfluence orang-orang umur sekian udah tahfiz, udah hafiz Quran segini. Terus kita lihat, Masya Allah ya, orang yang hafiz Quran itu akan memakaikan mahkota orang tuanya di sana. Itu kan Masya Allah, itu kan suatu suatu hal yang membahagiakan. Nah, tapi tentu Allah maha baik ya, Allah maha mengetahui kemampuan hambanya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kita ngerujuk ke Rasulullah. Di para sahabat Rasul itu tidak semuanya hafiz Quran, Bunda. Ya, tidak semuanya hafiz Quran. Ada yang cepat, ada yang biasa. Nah, itu yang kalau dilihat ketika zaman Utsman itu hanya beberapa yang hafiz Quran. Akhirnya dikumpulkan, akhirnya dibukukan. Itu prosesnya panjang ya. Ini cerita kisah rohnya seperti itu. Jadi tidak semua sahabat hafiz Quran, tapi mereka lebih ke penerapan dalam kehidupan. Nah, artinya apa? Kalau anak kita bisa lebih cepat untuk kemampuan itu, silahkan, tapi jangan dipaksa gitu. Kalau yang anak dengan misalnya bisa dengan bareng-bareng temannya, senang baca gitu, senang belajar, silahkan. Tapi ada anak yang, aku nggak mau bareng-bareng Bunda, aku mau di rumah aja. Itu kesempatan pahala Bunda seperti itu. Jadi jangan menjadi satu target pencapaian harus ini, harus itu. Yang penting adalah bagaimana anak menjadi tumbuh kesadaran untuk sholat tanpa disuruh, ketika perintah Allah kan umur 7 ya, kayak gitu. Jadi ketika usia 7 itu adalah self regulasi. Jadi tahu regulasi, aturan, kemudian dengan kesadaran seperti itu. Jadi waktunya hal-hal yang dia lakukan, dia bisa tidak hanya sholat baca Quran, tapi hal-hal yang lain seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik, Bunda. Kemudian Pertanyaan ya, terakhir mungkin, Bunda. kalau juga belajar, ya jangan siksa. Nah, ya. Dah. Baik, Bunda, mungkin pertanyaan terakhir, Bunda ya. Sebelum kita menutup sesi, dari Bunda Azmi Fadilasari. Bunda Roro, apakah paham feminisme yang berkembang pada era saat ini relevan dengan Islam? Bagaimana Islam memandang feminisme sebenarnya? Nah, fitrah seksualitas nih, Bun, kayaknya, Bun ya, hubungannya. Ya, Nah, silakan, Bunda. Ya, mengenai feminisme ya, artinya kita kembali pada mengapa Allah ciptakan manusia itu dengan begitu sempurna, ya, kemudian dengan kemuliaan. Ya, hadirnya laki-laki dan perempuan itu tentu ya untuk sama-sama beribadah pada Allah. Caranya sama, waktunya sama, ya kan? 5 kali dalam sehari, 17 waktu. Tapi secara secara sosial itu kan kemudian manusia ya, bangsa yang ini baru memilah-milah feminim, nah ini laki-laki, kemudian merasa terzolimilah yang perempuan, akhirnya muncul feminisme gitu. Padahal dalam Islam itu, Islam memuliakan wanita gitu ya, memuliakan wanita, justru dengan kelebihan dan kekurangannya itu wanita dimuliakan. Nah, sekarang yang dituntut apa misalnya dalam hal pekerjaan misalnya ya. Nah kan Allah udah kasih contohnya ketika datang bulan itu nggak perlu sholat, nggak perlu ganti gitu kan. Kemudian ketika hamil melahirkan ada masa nifas, boleh kok Allah kasih dispensasi nggak usah sholat. Kalau laki-laki kan hanya nggak ada uzurnya ya. Sepanjang hayat itu tidak ada uzurnya
menstruasi gitu kan, nggak ada uzurnya nifas. Jadi artinya perempuan dimuliakan dengan kelebihannya. Dan kalau laki itu menjadi kawam ya, kawam untuk wanita dan keluarganya seperti itu. Nah sekarang bagaimana feminis itu dipandang dari sudut Islam, yang apa yang berbeda itu adalah bagaimana pola pikir ya, pola pikir kemudian rujukan ilmunya itu bukan dari Islam. Jadi mendiskriminasi perempuan dengan wah wanita tuh lemah, tidak boleh jadi pemimpin, gak begini, itu dibalik itu mendiskriminasikan Islam, sedangkan Islam sebenarnya sudah memuliakan wanita. Nah misalnya profesi dokter, boleh nggak perempuan jadi dokter? Ya boleh, tapi itu secara dalam apa ya, kaidah ininya tuh adalah fardu kifayah, tidak perlu semuanya di dokter, itu fardu kifayah seperti itu ya. Sedangkan yang fardu ain kan jelas ya, ibadah yang sholat itu fardu ya, puasa Ramadan itu yang ain ya, fardu ain. Tapi kalau misalnya profesi tertentu yang artinya harus ada tapi tidak semuanya wajib, adalah fardu kifayah, proses dokter gitu kan. Terus gimana dong kalau misalnya wanita harus bekerja kemudian meninggal anak-anaknya? Itu kembali lagi perannya asalkan balance, silahkan, artinya dia bisa bagi waktu seperti itu. Bukan berarti tidak boleh kan, artinya kan daiyah itu kan, sebagai dai itu adalah kewajiban setiap orang. Nah sekarang bagaimana memanage waktu dengan baik, akhirnya itu kembali pada masing-masing sih itu ya. Jadi awazin nih Bunda ya, imbang antara keduanya. Baiklah, Masya Allah Bunda Roro, atas apa yang telah disampaikan, jazakillah khairan wa barakallahu fiku, wa barakallahu fik, atas waktunya Bun ya. Mungkin Bunda Roro bisa kasih closing statement dulu nih Bun, belum ditutup. Baik, ya teman-teman para bunda yang solihah ya, mungkin yang lain juga yang masih belum nikah ya, masih remaja atau masih pemuda. Yuk kita sama-sama kita menyadari bahwa kehadiran kita di dunia itu bukan sia-sia, bukan suatu kebetulan. Pasti ada cara Allah menghadirkan kita di dunia. Kita punya maksud ya, punya misi yang harus kita tuntaskan. Pertama adalah menyelesaikan, menumbuhkan fitrah-fitrah diri kita, kemudian fitrah nanti anak-anak kita yang belum menikah ya, atau misalnya sudah berkeluarga, menumbuhkan kembali fitrah-fitrah anak-anak kita agar raise your child, raise yourself ya. Jadi fitrah anak kita tumbuh, fitrah kita tumbuh. Agar apa? Tujuan peradaban kita akan bisa tercapai dengan baik. Dan ini tidak bisa dengan sendirian. Mari kita bersama-sama untuk kembali pada kesejahteraan fitrah diri kita. Dan mari terus belajar. Ada kata terlambat ya. Allah akan mampukan orang yang terpanggil ya, seperti itu. Kata Rasulullah, kata Sekhari, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bunda Roro dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Di sini saya juga baca nih Bun, banyak banget yang bilang, aduh baru tahu FBE nih gitu ya, aduh pengen belajar lagi tentang FBE gitu. Nah tenang aja Bunda semua, insya Allah dari setiap pembelian paket edukasi ini kita akan ada webinar eksklusif ya Bunda Roro ya, dari FWM. Ya, kita jadi bersama-sama insya Allah ketika teman-teman semua membeli paket edukasi ini, yang isinya buku ya, isinya ada panduannya, ada printablesnya juga gitu ya, ada puzzle-nya juga. Nah teman-teman juga mendapatkan akses secara eksklusif untuk mengikuti webinar bersama Fitrah World Movement, dimana ini kita sebagai langkah awal Bunda ya, langkah awal kita adalah yuk sama-sama yuk kita bareng-bareng menerapkan FB ini di dalam keluarga kita gitu. Karena dari tahapan webinar nanti gitu ya, kita akan ada komunitas nanti Bunda ya, insya Allah ya gitu. Jadi ada komunitas bersama Namil, bersama juga Fitrah World Movement gitu. Harapannya kita bisa bergandengan tangan gitu ya, bersama-sama belajar konsep ini gitu, sehingga nggak terpencar-pencar pun ya gitu, mungkin dari referensi satu, referensi lainnya gitu. Nah insya Allah kita akan gabung bareng gitu dalam satu komunitas melalui pembelian paket edukasi ini gitu. Kenapa harus beli paket edukasi ini? Soalnya ini untuk pengenalan dulu ya, jadi pengenalan fitrahnya, biar tahu dulu nih apa aja ya fitrah yang ada dalam diri kita, dan juga ada panduannya Bunda ya. Jadi di sini kita ada panduannya juga yang berisi
berisi masing-masing penjelasan dari aspek fitrah yang ada, dan juga ada printables yang nanti bisa di-download dari QR code yang ada. Gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman, karena ini kita belajar di pakarnya loh, gitu. Bukan dari yang lain, namun dari konseptornya sendiri gitu Bunda Roro ya. Jadi insya Allah di sini Bunda Roro juga bersedia bersama tim Fitra World Movement juga dan Fitra Based Education untuk bersama-sama yuk kita ajak ayah bunda teman semua di sini untuk bersama-sama belajar tentang Fitra Based Education. Ya, demikian Pancasila kita pada hari ini yang qadarullah Bunda Roro ya, ada berbagai kendala gitu ya. Namun jadinya panjang nih Bun pembahasannya gitu karena terpotong-potong. Semoga teman-teman semua berkenan ya untuk untuk memaklumi gitu ya apa yang terjadi gitu. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di sini menyimak live-nya secara langsung. Insya Allah nanti jika ada rekamannya di-share juga mungkin Bunda ya. Gitu. Semoga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dan juga menjadi semangat ya, menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk yakin dalam melakukan Fitra Based Education. Karena insya Allah di sini nama Edu Fitrah sebagai platform edukasi FB secara menyenangkan dan juga Fitra Based Education sebagai platform utama gitu ya dalam konsep FB ini. Gitu. Ya baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Izati dari nama Edu Fitrah, mohon undur diri. Malah tutup bersama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Roro ya. Terima kasih Bunda Izati, teman-teman semua. Lagi. Ya, silahkan Bunda. Kayaan ya. Ya, silahkan. Terima kasih semuanya.